saya Sylvia Solyanesti dari Prodi Ilmu Komunikasi 2022. Iya. Kenalkan diri, Pak. Oke, saya Arif Surya Kusuma, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, Bapak, di sini ada video terkait perubahan kurikulum Merdeka, bisa dilihat dulu. Oke. Kurikulum Merdeka seperti apa? Kami juga harus mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden. Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Oke, kalau kita lihat berdasarkan videonya, di situ ada Prof. Abdul Mukhti ya. Juga beliau punya grassroots yang cukup dalam di dalam dunia pendidikan, sehingga bisa kita lihat bagaimana beliau mensikapi bagaimana dunia pendidikan di Indonesia. Nah, hal yang perlu kita lihat dalam dinamika pendidikan di Indonesia adalah di sana banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkannya, sehingga Prof. Abdul Mukhti di sini menyampaikan bahwa ada banyak hal yang perlu dikaji dalam kurikulum atau Merdeka Belajar di sini, sehingga kita bisa melihat bagaimana seyogianya kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu menyikapi dunia pendidikan di Indonesia. Nah, sehingga keputusan pemerintah untuk mengkaji terlebih dahulu menurut saya sudah tepat daripada langsung ambil kebijakan, karena perlu pertimbangan dari berbagai sudut disiplin ilmu yang lain. Misal dari psikologi, dari komunikasi juga ada, dari hukum, ekonomi pembangunan. Itu semua bisa dipertimbangkan menjadi salah satu pengambil kebijakan di Indonesia terkait dunia pendidikan. Menurut saya kurikulum merdeka itu masih jauh dari kata efektif ya. Karena mempertimbangkan bagaimana kesejahteraan dari guru, kemudian kualitas mahasiswa dan siswa, karakter pendidikan karakter yang terjadi selama ini itu seperti apa. Jadi bisa kita lihat hasilnya bahwa tidak setiap hal yang kita jadikan benchmark dari luar itu terkait pendidikan bisa kita implementasikan. Contohnya dari Finlandia, dari Singapura, karena pendapatan mereka terkait ekonomi itu juga sudah tinggi daripada Indonesia. Sehingga kalau kita lihat di Indonesia kan bagaimana demografi itu tersebar di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Karena kapabilitas dari masyarakat Indonesia juga perlu untuk dipertimbangkan juga terkait kapasitas ekonomi, kemudian termasuk IQ-nya. Jadi kurikulum itu juga harus berdasarkan grassroots yang ada di dalam pendidikan di Indonesia. Bagaimana karakter Indonesia, masyarakat Indonesia terkait pembelajarannya itu seperti apa? Apakah masyarakat Indonesia cenderung menggunakan metode pembelajaran yang spesifik, jadi tidak bisa langsung mengcopy paste kurikulum dari luar. Jadi perlu ada penyesuaian. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi untuk bisa merubah itu perlu kita kaji juga sebagaimana Prof. Abdul Mukhti menyampaikan dalam video tersebut. Jadi ini menjadi hal yang cukup complicated gitu untuk kita akan jika kita ubah begitu saja. Karena sampai detik ini pun sistem kurikulum merdeka sudah banyak yang diimplementasikan. Jadi ada beberapa episode ya dari kurikulum merdeka, kampus merdeka, ada guru penggerak, ada guru-guru praktik
praktik mengajar dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita pertimbangkan juga mana yang efektif dan mana yang tidak efektif menurut saya gitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana kurikulum ini perlu diubah atau tidak, ya tadi ada do and undo. Mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dieliminasi seperti itu. Jadi ini berbasis pada grassroots. Kalau berdasarkan track recordnya Prof. Abdul Mukti, di sana kita lihat ya bagaimana Muhammadiyah memberikan andil ataupun berperan besar dalam pendidikan di Indonesia. Jadi kualitas dan kuantitasnya pun ditingkatkan oleh organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Sehingga bisa kita lihat bagaimana grassroots itu menjadi penting. Gitu. Grassroots itu bagaimana kondisi lapangan yang ada di dalam dunia pendidikan. Jadi tidak bisa kita generalisir satu dengan yang lainnya itu sama. Jadi harus bisa kita petakan mana yang butuh treatment yang lebih dan mana yang bisa kita push dengan lebih efisien. Jadi dari grassroots seperti itu bisa kita pertimbangkan kebijakan yang lebih mengarah atau berorientasi bottom up gitu. Jadi yang pendidikan-pendidikan yang masih tertinggal, sekolah-sekolah yang masih terbelakang itu bisa ditingkatkan untuk bisa bersaing dengan yang lain. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang mungkin menjadi polemik ya di dalam kurikulum Merdeka, salah satunya zonasi itu. Jadi kalau memang zonasi masih diberlakukan, maka potensi-potensi atau possibility-nya akan dalam dunia pendidikan itu akan berkurang. Jadi seorang siswa hanya bisa kuliah di dalam zona mereka sendiri itu juga cukup problematik ya. Jadi bagaimana mereka harus menyesuaikan dengan sekolah yang ada ketika mereka ingin berkreasi ataupun beraktivitas lebih, mereka terbatas dengan inventaris yang ada. Nah, di situ perlu dikaji juga bagaimana selain menunjang inventaris atau infrastruktur dalam dunia pendidikan, kebijakan-kebijakan yang menyertainya juga perlu untuk dipertimbangkan juga begitu. Ya, harapan saya pendidikan di Indonesia itu bisa merata ya di setiap sudut wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Walaupun mungkin tidak bisa 100% kita samakan kualitasnya, tapi paling enggak standar minimum dari pendidikan itu tercapai, khususnya dalam pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter di sini menjadi salah satu hal yang bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Bayangkan jika karakter-karakter siswa itu semakin hari semakin buruk atau semakin negatif terkait bagaimana mereka bersikap gitu ya di sekolahan, kemudian berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan orang lain. Jadi jika budaya-budaya seperti ini itu tetap dilanjutkan sampai nanti, nah ini ya kemungkinan akan mengancam kualitas pendidikan di Indonesia. Walaupun luaran dari pendidikannya dipush secara kuantitatif banyak, tapi kalau secara kualitatif itu kurang, itu juga sama saja gitu. Makanya selain pemerataan pendidikan yang komprehensif di Indonesia, maka pendidikan karakter itu juga ditunjang. Nah, ini harapan saya dari mengkaji ulang kurikulum Merdeka. Jadi tidak hanya dalam segi infrastruktur, segi kurikulum, tapi juga dari segi pendidikannya. Bagaimana kita mengimplementasikan iklim-iklim pendidikan yang sehat di dalam Indonesia, di pendidikan di Indonesia. Karena saya melihat bahwa iklim-iklim sekolah ini itu berperan penting dalam menunjang bagaimana kesuksesan belajar dari siswa dan mahasiswa, bagaimana mereka beraktivitas, bagaimana mereka berperilaku dengan sesama, itu juga berdasarkan dengan iklim sekolah. Dan pada kondisi ini iklim sekolah juga perlu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi demografi masyarakat di Indonesia, khususnya keluarga mahasiswa atau siswa juga bisa diikutsertakan dalam proses pembinaan atau pendidikan karakter itu. Nah, ini harapan saya ke depannya dalam kurikulum Merdeka yang perlu dikaji ulang ini. Baik Bapak, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Saya Sylvia Selianesti mengucapkan terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.